Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Berjumpa kembali ya dengan Pak Agus di pertemuan kali ini. Hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang permainan bola voli, yaitu materinya adalah variasi gerak dasar dalam permainan bola voli. Anak-anakku sekalian, hari ini nanti kita tetap melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah ya, karena memang keadaannya masih belum memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan di sekolah kita. Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar yang ada dalam permainan hari ini ada dua, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kemudian KD yang kedua yaitu KD 4.1 adalah mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Ini adalah dua KD yang harus anak-anak pahami dengan baik. Kemudian selanjutnya anak-anak adalah tujuan pembelajaran. Ada dua. Jadi yang diharapkan anak-anak kuasai setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli dengan benar. Ini dua tujuannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran anak-anak, ya masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu anak-anak tetap wajib menggunakan seragam olahraga dan bersepatu. Kemudian tetap harus mematuhi protokoler kesehatan. Nah, ini terdiri dari 5M, yaitu mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun minimal durasinya 20 detik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1,5 sampai 1,7 meter. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. 5M itu anak-anak adalah hal yang terbaik yang saat ini kita bisa lakukan. Karena memang pandemi ini masih ada di sekitar kita ya. Maka untuk memutus mata rantainya ini salah satu cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Pesan Pak Agus, awali semua kegiatan hari-hari anak-anak dengan berdoa. Dan akhiri dengan berdoa pula. Karena tidak lepas semua itu adalah dari rencana dan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Itu adalah bukti kalau kita memiliki sikap religius terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, anak-anak harus melakukan pemanasan secara mandiri. Itu sebelum kegiatan pembelajaran dan lakukan pendinginan itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum kegiatan inti harus melakukan pemanasan dulu. Tujuannya agar otot-ototnya siap menerima kegiatan inti ya, dan tidak akan mengalami cedera itu kalau kalian melakukan pemanasan dengan betul dan diakhiri pendinginan dengan baik, tubuh kalian tetap akan sehat gitu ya. Nah, di sini Pak Gun punya contoh gambar gerakan pemanasan. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya. Ini ada peregangan leher, kemudian tangan, kemudian kaki. Karena materi hari ini adalah materi tentang voli, maka anak-anak dititik beratkan atau diperbanyak yang gerakan tangan. Ini agar tangan-tangannya siap dan bisa dimanfaatkan digunakan untuk voli dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Pak Agus masuk ke materi. Ini pengingat saja, walaupun minggu kemarin sudah Pak Agus jelaskan ya, tentang gerak dasar itu ada gerak lokomotor, ada non lokomotor, dan gerak manipulatif. Lokomotor ditandai dengan berpindah tempat, kemudian non lokomotor tidak berpindah tempat, dan manipulatif adalah menggunakan benda atau alat. Pak Guru yakin anak-anak sudah
hafal betul dan paham ya tentang ini ketiga gerak ini ya, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Selanjutnya ini ada contoh dari permainan bola voli yang mengandung unsur gerak lokomotor. Itu ada berjalan, ada ya ketika voli berjalan ya. Kemudian berlari ya, ketika bolanya jauh kan tetap mengejar bola dengan cara berlari. Dan melompat salah satunya ini misalnya anak-anak hendak melakukan smash atau spike. Ya, itu harus melompat terlebih dahulu. Nah, melompat itu termasuk dalam gerak lokomotor. Kemudian yang kedua adalah gerak non lokomotor. Nah, ini adalah yang tadi penjelasannya tidak berpindah tempat, artinya tetap di tempat. Itu ketika kita bersiap menerima umpan itu biasanya kakinya ditekuk, kemudian tangan saling diluruskan itu ya. Nah, itu salah satu contoh non lokomotor. Dan mengayun tangan. Nah, ketika anak-anak berada di tempat, ayunkan tangan, bolanya belum datang gitu ya, anak-anak bersiap untuk mengayun, itu disebut dengan gerak non lokomotor. Kemudian yang ketiga adalah gerak manipulatif. Contohnya dalam permainan bola voli ada kegiatan mengumpan bola atau dalam permainan voli disebut istilahnya dengan passing ya. Nanti lebih jauh passing ini ada passing atas dan passing bawah akan kita pelajari di kelas 5. Nah, mengumpan bola ini kenapa dinamakan manipulatif? Karena di sini dia menggunakan alat atau benda anak-anak. Ini kata kuncinya. Yaitu apa? Alatnya adalah bola. Kemudian memukul bola dalam permainan bola voli disebut dengan spike, betul ya. Spike atau istilah kita ya yang sering menggunakan smash kalau istilah dulu. Kalau sekarang spike begitu. Nah, itu adalah kegiatan memukul bola. Karena dia walaupun melompat tidak lagi menjadi gerak lokomotor, tetapi menjadi gerakan manipulatif karena dia adalah memukul bola. Di sini ada bendanya yaitu bola. Nah, itu anak-anak untuk materi kita hari ini tentang gerak-gerak dasar dalam permainan bola voli. Setelah anak-anak menyimak dan memperhatikan penjelasan dari Pak Agus mempunyai tugas yang nanti harus anak-anak kerjakan di lingkungan rumah masing-masing. Tugas yang pertama adalah lakukan gerak dasar yang ada di dalam permainan bola voli. Nah, berarti nanti kalau anak-anak bisa memperhatikan dengan baik tadi, gerak dasarnya ada 3 itu tadi ya, apa saja tadi. Kemudian nanti dipraktekkan. Nah, kemudian lakukan tetap dengan mengutamakan keselamatan diri dan mematuhi protokoler kesehatan ya. Jadi utamakan keselamatan dan kesehatan. Maksudnya bagaimana Pak? Ya jangan melakukan misalnya di jalan raya yang ramai, jangan. Jadi tetap perhatikan keselamatan anak-anak. Itu yang pertama kuncinya. Yang ketiga, silahkan nanti difoto gerak dasar yang anak-anak praktikkan ya. Jadi yang nomor 1 ini silahkan difoto. Berarti kurang lebih ada 3 foto tentang gerak lokomotor apa, non lokomotor apa, manipulatif apa dalam permainan bola voli. Kalau lebih dari foto apakah boleh Pak? Sangat boleh. Boleh sekali ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, silakan nanti setelah foto-foto anak-anak jadi diunggah atau di-upload foto gerak dasar itu ke dalam Google Classroom PJOK yang telah ditentukan. Ini Pak Agus sudah membuat tugas. Mohon nanti mengirimnya di bagian tugas siswa ya anak-anak ya, jangan di forum. Ya kan ada 2 bagian itu, ada forum kemudian tugas siswa dan sebagainya. Kenapa harus di tugas siswa? Karena nanti kalau ada anak-anak mengirim di tugas siswa, di bagian tugas siswa begitu, Pak Agus nanti bisa mengoreksi di sana, kemudian bisa menilai. Jadi ada menu untuk Pak Agus menilai pekerjaan anak-anak itu ya. Dan setelah Pak Agus nilai, pekerjaan tersebut akan Pak Agus kembalikan sehingga nanti akan muncul notifikasi atau pemberitahuan di akun anak-anak. Misalnya keterangannya bahwa tugas PJOK permainan bola voli telah dinilai. Gitu. Nanti kalau anak-anak klik, anak-anak bisa mengetahui nilai anak-anak berapa. Itu kan lebih baik. Kalau di forum bagaimana Pak? Kalau di forum tetap Pak Agus nilai, tetapi Pak Agus tidak bisa atau tidak bisa memberikan pengembalian ya, tidak bisa mengembalikan tugas dari anak-anak gitu, karena tidak ada menu di situ ya. Yang terakhir, batas waktu pengumpulannya anak-anak Pak Agus tunggu sampai tugas selanjutnya. Namun Pak Agus akan memberikan apresiasi berupa reward nilai plus apabila anak-anak bisa mengerjakan tepat waktu hari ini. Itu anak-anak, Pak Agus harap semua sudah bisa melaksanakan dengan baik ya. Akhirnya Pak Agus akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya.
Pak Agus juga ikut berdoa semoga kita semua dalam kondisi yang sehat selalu ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Akhirnya Pak Agus tutup, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian ini ada banyak kekeliruan yang Pak Agus sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.